Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dino Kurniawan dari kelas TT 4805 akan menjelaskan hidup mulia dan mati syahid. Hidup mulia merupakan dambaan dari setiap manusia yang hidup di bumi. Sedangkan mati syahid adalah bagaimana caranya mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya. Nah, bisa kita lebih jelasnya melalui cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana ketika saat itu Nabi Yusuf alaihissalam bekerja di bawahan pemerintahan Mesir. Dia menjadi pembantu di tempat tersebut dan mendapatkan ujian, bahkan olok-olokan. Salah satunya dia sering digoda oleh atasannya dan juga majikannya. Hal ini menimbulkan banyak fitnah dan juga cobaan bagi Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sampai berfirman bahwasanya lebih baik tempat penjara bagi saya dibanding memuaskan para hawa nafsu majikan-majikan saya tersebut. Sesuai dengan ayat Nabi Isa alaihissalam ayat 33. Nah, dari kisah tersebut akhirnya Nabi Isa alaihissalam di penjara namun bisa bertemu dengan keluarganya. Untuk mendapatkan hidup yang mulia tentu saja bukan hal yang mudah dan juga perlu banyak cobaan. Yang pertama, kita perlu pengendalian diri. Apa sih pengendalian diri? Pengendalian diri merupakan bagaimana cara kita menahan diri dari segala perilaku yang dapat mendorong kita kepada kemungkaran dan juga keburukan. Pada agama Islam, pengendalian diri ini dapat dilatih menggunakan puasa, yaitu saum. Seperti bahasanya, puasa adalah cara kita menahan hawa nafsu, entah itu makan, minum, maupun syahwat dari kita sendiri. Dalam Quran, dalam hadis riwayat Bukhari, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antara kamu mampu menikah, hendaklah dia nikah, karena yang sedemikian itu amat menundukkan. Itu adalah salah satu bagaimana cara pengendalian diri. Dalam mencapai hidup yang mulia, prasangka baik juga menjadi fondasi utama dalam mencapainya. Dalam bahasa Arab, prasangka baik yang artinya adalah husnu, yang artinya baik, dan zun yang artinya prasangka. Jadi, prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Secara istilah, husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap setiap kejadian yang menimpanya dan perilaku orang lain yang menimpanya pula. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali bertemu, berjabat tangan, dan juga bersosialisasi dengan orang lain. Namun dalam bersosialisasi tentu saja terdapat perilaku yang kurang buruk, dan mungkin saja itu kita selalu berpikir positif bahwa apa yang mereka lakukan terhadap kita itu bukan semata-mata dari diri mereka sendiri. Kemudian prasangka baik saja pun tidak cukup dalam mencapai hidup yang mulia. Persaudaraan dalam kehidupan perlu ditingkatkan, karena halnya seperti manusia adalah hablum minan nas, dan juga hubungan manusia terhadap manusia lain itu penting untuk membangun kerukunan serta kehidupan yang lebih layak. Seperti halnya fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala, kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lainnya. Kemudian mati syahid. Mati syahid istilahnya yaitu mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menempuh mati syahid terdapat keridhaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja seorang yang sering melakukan kesyirikan, kemunafikan mendapatkan karunia bahkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang mengenai hidup mulia dan mati syahid pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang memiliki arti orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Adapun juga hadis riwayat Bukhari mengatakan, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Serta hadis riwayat Muslim, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh mereka merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dino Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 menit. Ya udah nanti adalah